Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap yang masalahnya itu paling banyak dialami oleh hampir semua orang, tapi justru paling sering disalahpahami karena sebenarnya masalahnya itu nggak benar-benar berada di posisi ini, yaitu tahap proses. Kalau di tahap sebelumnya, tahap pertama kita membahas blueprint cinta, di tahap kedua kita membahas kondisi kehidupan kita ya atau kondisi psikologi kehidupan kita, maka di tahap proses barulah kita masuk ke proses cinta itu sendiri. Yang psikologinya ya psikologi cintanya itu akan berbeda-beda. Tahap proses ini adalah tahap ketika cinta itu terjadi di dunia nyata gitu. Kita benar-benar terjun di sini. Ya, tergantung fasenya. Jadi di tahap ini cinta ini menjadi interaksi, respon, gesekan, dinamika yang terjadi berulang kali dari hari ke hari ya. Disinilah banyak orang yang keliru karena seringkali kita ngira nih masalah di hubungan itu muncul karena kurangnya cinta, karena kita salah orang. Padahal ya sebenarnya masalah itu sudah muncul karena mekanisme psikologis yang tidak kita sadari sedang bekerja. Ya, yang terjadinya itu sebelum tahap proses, entah di tahap pra maupun di tahap prep. Biasanya sih kombinasi antara kedua itu ya. Nah, hal berikutnya yang penting untuk dipahami sejak awal adalah ini. Psikologi cinta di tahap proses akan berbeda tergantung fasenya. Kalau teman-teman sedang berada di fase dating, maka yang bekerja adalah psikologi dating. Kalau udah masuk fase in relationship, udah eksklusif, yang bekerja adalah psikologi relationship. Kalau udah nikah, yang bekerja berarti yang dibahas adalah psikologi pernikahan ya. Bentuknya bisa beda, situasinya juga beda. Cuma biasanya nih mekanismenya akan sama. Artinya pola-pola yang tidak disadari di fase dating akan terbawa ke fase relationship. Dan akan semakin terasa lagi ya dampaknya ketika nanti nih sudah masuk ke dunia pernikahan. Di tahap proses teman-teman ada beberapa area utama yang selalu bekerja. Area pertama adalah dinamika kedekatan dan jarak. Setiap orang itu punya cara sendiri dalam mendekat untuk attract dan juga attracted. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang intens, ada yang tarik ulur ya. Nah, di fase dating ini tuh sering terlihat sebagai ghosting, slow response, maju mundur, agresif, sinyal nggak jelas ya. Nah, ini adalah bentuk dari dinamika kedekatan dan jarak. Terus di fase relationship ya muncul sebagai tuntutan-tuntutan akan kedekatan, kecemburuan ya, atau justru menjauh secara emosional atau tidak terbuka secara emosional ya. Kemudian di fase pernikahan bisa muncul sebagai hidup bersama tapi rasanya kok jauh ya. Punya istri, punya suami tapi kok berasa kayak single ya. Malah lebih kesepian. Nah, intinya adalah soal bagaimana seseorang merespon kedekatan dan keterikatan. Berikutnya, area kedua adalah mekanisme komunikasi dan konflik. Sesuatu yang alami ketika dua individu yang berbeda itu berelasi ya. Masalahnya adalah biasanya gimana nih dinamikanya. Ada yang bereaksi dengan emosi, ada yang diam, ada yang menyerang, ada yang menghindar ya. Terus di fase dating nih, konflik itu misalnya sering dipendem. Sebenarnya teman-teman nggak suka gitu sama sesuatu, tapi daripada nanti dia kabur gitu, daripada dia ghosting, mendingan aku pendem aja deh gitu. Kemudian di relationship ya terjadi konflik berulang dengan pola yang sama dan nggak pernah benar-benar selesai gitu ya, kayak ya udah muter lagi. Kemudian pada saat sudah menikah, konflik akhirnya berubah jadi hubungan menjadi dingin, berjarak ya, bikin capek, isinya drama
mulu. Nah, di sini terlihat jelas satu hal bahwa apakah seseorang itu bereaksi secara otomatis atau merespon dengan kesadaran penuh, ya. Terus lagi ya contoh yang lain, area yang ketiga, area kebutuhan, area batasan ya, termasuk peran-peran. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan emosional, punya boundaries, punya peran yang dijalani. Nah, masalahnya teman-teman, banyak orang itu nggak benar-benar mengenali kebutuhan sendiri. Terus juga ya, kebutuhannya pun itu seringkali itu kebutuhan dari pikiran bawah sadar yang salah satu sifatnya dia tuh suka tantrum, ya suka ngambek. Dan kalau udah ngambek, udah tantrum, maka dijamin tidak ada tuh yang namanya kebijaksanaan, kedewasaan. Akhirnya ya tadinya mau jadi high value karena salah satu indikator high value adalah bijaksana dan dewasa, maka ketika tantrum apa yang terjadi? Jadinya low value, ya. Terus akhirnya berharap orang lain memenuhi gitu ketika tantrum, ya. Kita sendiri nggak ngerti lagi ini tantrumnya kenapa sih kita tiba-tiba ngambek ngedrama begini? Ya karena itu terjadi di bawah sadar, kependem nih. Nah disinilah muncul tuh ekspektasi tersembunyi, tuntutan ya, terus rasa nggak dihargai. Waduh, makin bertambah lagi tuh luka kita. Ya, nah jadi di tahap proses ini, ujian cinta itu terjadi teman-teman ya, oleh kemampuan dua orang, karena namanya juga relationship, namanya juga cinta ya, walaupun kalau kita ngomonginnya self-love berarti tergantung dari individu ya. Nah jadi kemampuan dua orang untuk menyadari dinamika ini dan mengelolanya bersama, menghadapinya bersama, ya tergantung tuh balik lagi fasenya apa. Kalau di tahap pertama sama tahap kedua ya, itu tidak kita sadari terus juga nggak beres, maka tahap proses itu seringkali berubah menjadi lahan konflik ya, nambah luka-luka baru, bikin kita semakin capek, semakin frustrasi karena pondasinya itu nggak pernah diberesin. Itulah kenapa sebagian besar masalah yang muncul di tahap ini sebenarnya adalah efek lanjutan teman-teman dari masalah di tahap pra dan juga di tahap 2, tahap prep. Nah masalahnya itu terlihat baru nongol itu di tahap proses. Nah makanya itu kenapa nih kalau teman-teman udah belajar sana sini ya, nyimak konten gitu, yang satu bilang buat ke kanan, satunya ke kiri gitu, bikin bingung ya, karena mau belok kanan dicobain salah, belok kiri lah kok makin nyungsep ya, mau diem aja juga salah gitu ya, karena di tahap ini itu efek samping teman-teman dari tahap pertama dan kedua itu tadi ya, sehingga ketika teman-teman blueprint cintanya tuh udah dicek ya, kalau misalkan kok ada bugsnya gitu, bugsnya dibenerin, terus juga psikologi kehidupan teman-teman, area-area mana sih yang teman-teman tuh masih bolong, itu ditambel gitu ya, dipenuhin dulu, maka di tahap proses bisa dijawab sendiri ya hasilnya akan seperti apa gitu. Makanya teman-teman, karena dinamika di tahap ini itu seringkali berjalan otomatis tanpa kita sadari ya, maka nggak cukup tuh hanya ngandelin strategi tertentu gitu ya. Maka seperti biasa, aku sudah merancang tools untuk membantu teman-teman melakukan check up di tahap proses ini, untuk melihat dengan lebih jernih ya pola-pola apa sih yang sedang bekerja nih ya di yang mempengaruhi cara teman-teman untuk attract, terus juga tindakan teman-teman, strategi yang teman-teman ambil itu seperti apa. Nah dengan memetakan tahap proses dengan kesadaran penuh, maka teman-teman akan berhenti mengira-ira, teman-teman akan berhenti saling nyalahin ya, teman-teman juga nggak perlu overwhelm lagi tuh dengan tips trik ya, strategi formula cinta gitu, karena teman-teman mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dunia
percintaan, psikologi percintaan, teman-teman. Silakan gunakan tools tersebut dan kita lanjut ke video berikutnya.